Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sahabat tani sehat-sehat selalu sahabat tani. Salam untuk petani-petani Indonesia. Maju terus petani-petani seluruh Indonesia. Sahabat tani yang berbahagia. Pada pagi yang mendung ini di Aceh Tengah, salam dari Tanah Gayo, salam dari negeri di atas awan, salam dari Provinsi Aceh, salam dari Kabupaten Aceh Tengah untuk petani-petani cabai Indonesia. Semoga maju terus, sehat terus tanamannya sahabat tani Indonesia, suburkan lahannya dan tanamannya. Sahabat tani yang berbahagia. Hari ini saya akan berbagi tips, yaitu rahasia pembenah tanah. Apa sih rahasia pembenah tanah yang saya pakai di lahan saya? Saya tidak berbicara menurut versi siapa, saya tidak berbicara seperti itu. Saya berbicara pembenah tanah versi channel Sisi Lain Tumbuhan Cabai, pembenah tanah versi Sulaiman, pembenah tanah oleh petani cabai Tanah Gayo, pembenah tanah oleh petani Aceh Tengah, petani cabai, pembenah tanah supaya tanamannya tumbuh subur, itu khusus, yaitu dari versi saya pribadi yang saya ambil rekomendasinya, catatannya dari beberapa referensi yang saya jadikan rujukan. Alhamdulillah ini bukan kali pertama saya menggunakan pembenah tanah di lahan saya sahabat tani ya. Bukan kali pertama ya sahabat tani ya. Ini sudah berkali-kali saya gunakan pembenah tanah di cabai kaliber pakai pembenah tanah, alhamdulillah tumbuh sehat. Lalu di cabai ortuis pembenah tanah intinya, di cabai panca pembenah tanah intinya, di cabai nano pembenah tanah sahabat tani. Jadi rahasianya di situ adalah bagaimana kita jangan terfokus kepada supaya tanaman tumbuh subur, jangan. Tetapi jangan hanya kebutuhan tanaman yang kita pikirkan, tapi kita lupa fondasi yang paling penting sahabat tani. Apa itu fondasinya? Tanaman itu tumbuh di tanah. Tanah itu adalah fondasinya sahabat tani. Jadi perbaiki tanahnya, suburkan tanahnya, benahi tanahnya sahabat tani. Jadi saya gunakan pembenah tanah pakai apa sih sahabat tani? Ya saya terus terang ini saya menggunakan yang di bawah ini, coba tunjukkan ini saya gembor dengan ini dia. Satu galongan ini paling-paling sekitar 3 gembor saja saya habis. Setiap galongan seperti itu tergantung panjang barisannya sahabat tani. Ini saya fermentasi 1 drum sahabat tani. Ada masih di dalam sana, di dalam rumah tuh 1 drum saya fermentasi, dan ini saya kocorkan untuk sekitar 1500 batang sahabat tani. 1 drum untuk 1500 batang fermentasinya sahabat tani. Jadi saya gunakan mikroba ini saya fermentasi dulu, saya olah, bukan saya fermentasi ya, saya diskomposisi ya. Kalau di fermentasi bahasanya diawetkan, tapi ini bahasanya adalah diskomposisi, diolah, dirubah dari jumlah mikrobanya itu ribuan menjadi jutaan, dari jutaan menjadi puluh jutaan. Jadi yang dulunya menggunakan cuma 2 M4, yang saya gunakan ini 2 sampai 3 M4. Lalu saya rendam di dalam air itu, saya taruh air cucian beras sebanyak mungkin. Lalu saya berikan di situ gula, saya berikan di situ tepung beras di situ. Saya fermentasi itu minimal 2 minggu atau lebih sahabat tani. Semakin lama semakin baik sahabat tani. Jadi inilah proses fermentasinya yang saya olah di lahan saya sahabat tani. Cari kita ikuti bagaimana cara pengolahannya ini sahabat tani. Ini kita tunjukkan ada beberapa nih, 1, 2, 3, 4, 5, 6 di dalam masih ada ya. Ini langsung kita kocorkan seperti ini sahabat tani. Ini langsung kita kocorkan di setiap bedengan itu. Kita kocorkan seperti ini ya cara mengolahnya sahabat tani. Menit belum. Jadi ini proses pengolahannya sahabat tani. Ayo kembali lagi kita buat lagi sahabat tani. Inilah proses pembenah tanah yang saya lakukan di lahan saya ya. Setiap sebelum pemasangan mulsa kita olah lahannya sahabat tani.
Taulah lahannya, benahi tanahnya. Kalau mau tanamannya tumbuh subur, tumbuh sehat, benahi tanahnya sahabat tani. Jangan hanya pupuk. Pupuk itu adalah solusi kedua ya. Tapi yang pertama adalah pondasinya itu tanahnya, benahi tanahnya. Karena tanaman itu tumbuh di atas tanah. Jadi tidak ada cerita tumbuh tapi itu tumbuh subur kalau tanahnya tidak subur. Tidak ada cerita tanaman itu tumbuh sehat kalau tanahnya itu tidak kita sehatkan, sahabat tani. Jadi jangan pernah lupa tanah itu adalah dasar kita, sahabat tani. Jangan hanya nutrisi tanaman kita lupa. Hal yang paling penting adalah tanahnya lupa kita benahi. Maka benahi tanahnya, sahabat tani. Semoga berhasil, sahabat tani. Seperti inilah cara pengolahan, sahabat tani. Belum. Sudah. Belum sampai 10. Jadi perkaya mikroba di lahan kita, sahabat tani. Perkaya mikroba di lahan kita, mikroba yang menguntungkan petani. Ingat simbiosis mutualisme yang saling menguntungkan antara makhluk dengan kita, antara makhluk satu dengan yang lain saling menguntungkan, sahabat tani ya. Jadi simbiosis mutualisme itu tolong diingat. Jadi kita bertani itu jangan lupa kepada simbiosis mutualisme. Hubungan yang satu dengan yang satu, makhluk yang satu dengan yang satu yang saling menguntungkan. Jangan pernah lupa itu, sahabat tani. Jadi kalau kita jangan hanya fokus kepada kimia, asik pembunuhan, melenyapkan, jangan. Tapi kita terpaku kepada alam, bagaimana alam itu bekerja, rantai makanan di alam itu. Dengan cara mengingat simbiosis mutualisme itu, sahabat tani. Ini dia. Jadi sahabat tani yang berbahagia, jadi inilah pengolahan lahannya, sahabat tani ya. Langsung saja kita akan siram, kita akan tuangkan di sini. Ini sudah saya fermentasi ya, hampir 1 bulan ya. Jadi sahabat tani, ini udah tadi, udah ya. Nah ini belum ya, iya. Kita siram seperti ini, sahabat tani. Nah, jadi kalau mau lahannya tumbuh subur, tumbuh sehat tanahnya, intinya adalah benahi tanahnya. Karena dengan ini bisa menghindarkan tanaman kita terhindar dari layu fusarium, terhindar dari penyakit jamur lainnya, sahabat tani. Jadi intinya di situ benahi tanahnya, sahabat tani. Perbaikin tanahnya tempat kita menanam itu, sahabat tani ya. Jadi perbaikin terus tanahnya, sahabat tani. Benahi tanahnya supaya tanahnya tumbuh sehat. Jangan lupa ini dia airnya, baunya harum ya. Baunya sangat harum, sahabat tani. Ini tandanya fermentasi sudah jadi ya. Bahannya tadi ada beberapa bahan fermentasi tadi. Saya kadang lupa nanti. M4 boleh, M21 boleh, M16 boleh. Air gula merah boleh, air gula putih boleh. Lalu air beras atau tepung beras juga boleh. Jangan lupa bongkol pisang. Bongkol pisang satu lagi ya. Bongkol pisang atau bongkol bambu kalau ada, di antaranya salah satu saja. Kalau nggak ada bongkol pisang, bongkol bambu juga boleh. Di antaranya juga boleh pilih salah satu, sahabat tani. Jadi itulah rahasia untuk pengolahan lahan supaya tanahnya dibenahi supaya subur. Itu salah satu untuk melawan dari layu fusarium dan melawan jamur-jamur, sahabat tani. Pemberian trichoderma atau pembedah tanah, ini tanahnya nanti dalam waktu 4 hari 5 hari nanti akan berubah, akan nampak di situ subur sekali, sahabat tani ya. Akan nampak di situ perubahan tanahnya, di situ berubah ya.
Nampak di situ perubahannya sahabat tani. Jadi inilah mikroba-mikroba yang saya kembang biakan. Mari nak, mari. Ya, mari. Ya, biar nampak. Ya, dari situ aja. Ya, mantap. Inilah proses penyiramannya, benak tanahnya. Berapa menit? Hmm. Ya, sahabat tani yang berbahagia, inilah lahan saya yang akan saya benahi tadi dengan memberikan mikroba-mikroba sahabat tani. Semoga ini mikrobanya di benah tanah. Kita langsung di lahan saya. Ini lokasinya sahabat tani. Lokasi masih ada talinya ya. Sahabat tani. Jadi intinya di situ benahi tanahnya sahabat tani. Semoga sukses, maju terus sahabat tani bersama saya Tanah Sisi Lain Tumbuhan Cabai. Semoga bermanfaat, semoga sukses, maju terus, sukses terus. Salam sahabat tani Indonesia. Maju terus petani Indonesia. Sukses, maju terus.